Ketika jiwa mulai sadar, rasa takut perlahan memudar. Ada sesuatu yang berubah, meski tak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Dulu kamu panik saat tak pasti. Sekarang kamu justru tenang dalam ketidakjelasan. Dulu kamu merasa hancur saat kehilangan. Tapi kini kamu mulai percaya bahwa kehilangan pun bisa jadi jalan pulang. Ini bukan karena dunia menjadi lebih ramah, bukan karena luka tak lagi datang, tapi karena ada cahaya yang mulai menyala di dalam dirimu. Cahaya kesadaran yang membuatmu mulai berdamai, yang membuatmu tidak lagi menggenggam sekeras dulu, yang membuatmu berani melangkah walau belum tahu arah. Dan jika kamu mulai merasa itu, ketenangan di tengah keraguan, keyakinan di tengah luka, dan keberanian untuk melepas, maka mungkin ini saatnya kamu tahu, rasa takutmu mulai berubah. Bukan hilang, tapi tak lagi mengikat. Dan inilah 3 tandanya yang mungkin selama ini telah tumbuh dalam diam di dalam hatimu. Tanda yang pertama, kesadaran diri mulai bangkit. Dulu, mungkin kamu berjalan dalam hidup ini dengan rasa takut yang besar. Takut gagal, takut ditinggalkan, takut tidak cukup, takut tidak mampu. Kamu menyimpan banyak kekhawatiran dalam hati, bahkan terhadap hal-hal yang belum terjadi. Tapi sekarang, pelan-pelan kamu mulai menyadari sesuatu yang penting. Rasa takut itu bukan kamu. Kesadaran ini tidak datang tiba-tiba. Ia muncul setelah banyak luka, banyak jatuh, dan banyak malam sunyi yang kamu lewati. Saat kamu mulai berhenti berlari dari rasa sakitmu, disitulah kesadaran tumbuh. Kamu mulai melihat bahwa di balik semua kekacauan hidup, ada ruang hening dalam dirimu yang tidak bisa disentuh oleh ketakutan. Ruang ini penuh dengan cahaya, penuh dengan ketenangan, dan dari sinilah kekuatan sejati berasal. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, siapa aku sebenarnya? Dan dari pertanyaan itu, kamu mulai menyingkap satu persatu lapisan yang selama ini menutupi cahaya jiwamu. Kamu bukan kesalahan masa lalu, bukan juga bayangan orang lain tentang dirimu. Kamu adalah ciptaan yang unik, yang sudah sejak awal mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa. Dan saat kamu mulai menyadarinya, perlahan rasa takut kehilangan pijakannya. Kesadaran ini tidak membuatmu kebal terhadap rasa takut. Tapi sekarang, ketika rasa takut datang, kamu tak lagi membiarkannya mengendalikan arah hidupmu. Kamu mulai berdialog dengannya. Kamu mengamati, bukan melawan. Kamu memeluknya, bukan membenci. Karena kamu tahu, rasa takut hanyalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Ia hadir, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa ada ruang dalam dirimu yang lebih luas dari semua rasa takut itu sendiri. Inilah tanda bahwa kamu sedang bangkit, bukan hanya secara fisik atau emosional, tapi secara batin. Kamu tidak lagi berjalan dengan mata tertutup oleh rasa ragu. Kamu berjalan dengan cahaya yang bersinar dari dalam. Dan semakin kamu menyadari ini, semakin redup suara ketakutan, dan semakin nyaring suara keberanian yang lahir dari kesadaran dirimu yang sejati. Tanda yang kedua,
kamu telah melalui banyak hal. Terkadang kamu tidak sadar betapa kuatnya dirimu, karena kamu terlalu sibuk menyembuhkan, terlalu sibuk bertahan, terlalu sibuk melanjutkan hidup walau dengan hati yang hancur. Tapi di balik semua itu, kekuatanmu sedang tumbuh dalam diam, dalam sunyi, dalam luka. Kamu telah melalui malam-malam panjang yang tidak semua orang tahu. Malam yang membuatmu menangis sendirian, bertanya-tanya pada Tuhan, kenapa harus aku? Tapi lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih berdiri. Mungkin tidak sempurna, mungkin masih terluka, tapi kamu tetap melangkah, dan itu adalah bentuk keberanian yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kamu sudah melewati hal-hal yang membuat orang lain mungkin sudah menyerah. Kamu tahu rasanya kehilangan, tahu rasanya dikhianati, tahu rasanya tidak dianggap. Kamu tahu bagaimana rasanya jatuh begitu dalam dan tidak ada yang menangkap. Tapi dari sana kamu belajar bahwa tidak semua orang akan memahami jalanmu, bahwa tidak semua cinta akan tinggal, dan itu tidak apa-apa. Semua itu tidak membuatmu pahit, tapi membukakan matamu. Sekarang kamu lebih bijaksana memilih mana yang layak kamu perjuangkan dan mana yang cukup kamu lepaskan. Kamu jadi tahu bahwa mencintai diri sendiri adalah pondasi utama sebelum mencintai orang lain. Dan yang lebih penting, kamu mulai belajar bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Rasa takutmu mulai memudar karena kamu tahu badai tidak selamanya tinggal. Dan kamu sendiri adalah bukti hidup bahwa badai pun bisa dilalui. Kamu telah dilatih oleh semesta, oleh waktu, oleh kehidupan itu sendiri. Dan kini kamu tidak hanya bertahan, kamu berkembang. Mungkin perlahan, tapi pasti. Sekarang kamu tidak lagi panik saat hidup bergejolak. Kamu tidak lagi terguncang seperti dulu saat sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Karena kamu tahu, kamu pernah lebih hancur dari ini, dan kamu berhasil kembali utuh, bahkan lebih kuat. Kini kamu tahu, kamu tidak selemah yang dulu kamu pikir. Kamu adalah pejuang dalam diam, dan setiap hari kamu menjadi versi dirimu yang lebih kuat dari kemarin. Tanda yang ketiga, kamu belajar menerima dan melepaskan. Salah satu alasan terbesar mengapa ketakutan begitu kuat dalam hidup adalah karena kita terlalu menggenggam. Kita menggenggam masa lalu, menggenggam harapan yang belum tentu jadi kenyataan, menggenggam orang-orang yang mungkin sudah ditakdirkan hanya hadir sebentar saja. Dan semakin erat kita menggenggam, semakin besar rasa takut kehilangan itu tumbuh. Tapi sekarang, perlahan kamu mulai belajar. Hidup bukan tentang menggenggam semuanya, melainkan tentang tahu kapan harus merangkul dan kapan harus merelakan. Kamu belajar menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana. Tidak semua orang akan tinggal selamanya. Tidak semua yang kamu inginkan akan menjadi milikmu. Dan itu bukan bentuk kekalahan. Itu adalah bentuk kedewasaan. Menerima bukan berarti kamu tidak lagi berharap, tapi kamu tidak lagi memaksa. Kamu percaya bahwa segala sesuatu hadir dalam hidupmu dengan alasan tertentu, dan pergi pun dengan alasan yang sama.
kamu mulai bisa melihat bahwa kehilangan tidak selalu buruk. Kadang kehilangan adalah bentuk perlindungan Tuhan dari sesuatu yang tak kamu sadari. Terkadang, melepaskan bukan tanda bahwa kamu lemah, justru itu tanda bahwa kamu kuat untuk melepaskan apa yang tak lagi selaras dengan jiwamu. Dan dari proses menerima dan melepaskan itulah rasa takutmu mulai memudar, karena kamu tak lagi berjalan dengan penuh kecemasan atas bagaimana jika semua ini hilang. Sebaliknya, kamu mulai menikmati setiap momen dengan hati yang lebih lapang. Kamu belajar untuk hadir penuh di sini dan sekarang, tanpa terlalu takut masa lalu mengikat, dan tanpa terlalu cemas masa depan menyakiti. Kamu tahu bahwa apa yang untukmu tak akan pernah salah arah, dan apa yang bukan untukmu, sekuat apapun kamu menggenggam, pada akhirnya akan pergi juga. Dan dari sana kamu mulai hidup lebih ringan, lebih tenang, tidak lagi diguncang ketakutan yang dulu selalu menghantuimu, karena kamu tahu kamu tidak perlu mengendalikan semuanya. Tugasmu hanya menjalani, belajar, dan mempercayai bahwa semua yang datang dan pergi membawa pelajaran suci untuk pertumbuhan jiwamu. Kini kamu mulai mengerti bahwa kedamaian bukan hadir saat semua berjalan sempurna, tapi saat hatimu ikhlas menerima yang tak bisa diubah dan berani melepaskan yang memang bukan milikmu.